pagi hari ini dengan pujian, dengan penyembahan. Setiap kita adalah pemuji penyembah di dalam Tuhan. Saya percaya setiap kali kita memuji, menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyembah Allah. Haleluya.
di dalam roh dan kebenaran. Setiap kami adalah anak-anak Allah yang menerima perkenanan-Mu pagi hari ini. Kami berikan hormat. Haleluya, haleluya. Ketiganya yang esa. Sementara kami menyembah, kami percaya Tuhan sedang ubahkan hidup kami. Sementara kami memuji-muji Engkau, ada kuasa di dalam puji-pujian kami. Sementara kami menyembah Yesus, Tuhan sedang mengubahkan hidup kami. Tuhan sedang menyatakan mujizat. Haleluya, haleluya, haleluya. Jiwaku pujilah Tuhan, jiwaku pujilah Tuhan, jiwaku pujilah namanya yang besar, jiwaku pujilah namanya yang kudus. Rama 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 ya rama rama ya. Haleluya, 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 haleluya. Kau layak terima pujian Tuhan. Engkau layak terima glory. Haleluya, haleluya. Pada setiap kita sembah Tuhan, sembah Dia sebab Dia ada di hidup kita, sebab Dia hadir di mana kita ada saat ini. Tuhan hadir, Dia menemani kita. Tuhan hadir, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia memegang hidup kita. Dia memegang setiap hidup kita. Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Sembah Dia, sembah Dia dengan segenap hatimu. Haleluya, 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 haleluya. Sampai setiap kita merasakan hadiratnya, rasakan hadiratnya. Kita semua adalah penyembah Dia. Kami menyembah, kami memuji Engkau Tuhan. Kami tidak peduli yang lain, kami hanya ingin menyembah. Kami hanya ingin hadirat-Mu nyata. Kami hanya ingin hadirat-Mu kami rasakan. Kami hanya ingin hadirat-Mu Tuhan menjamah hidup kami. Haleluya, haleluya.
terima pujian, sebab Kau layak. amin, amin. Terima pujian, Haleluya. sebab Kau layak. Ku Mari kita agungkan Tuhan, Yesus, Raja di atas segala raja. sebab Dia layak, Sebab Kau layak. Terima pujian, kami memuji Engkau sebab Tuhan. Kau layak. Kami memuji nama-Mu yang kudus, Terima pujian, Raja di atas segala raja. sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Dia layak, sebab Kau layak. Hanya Engkau yang layak kami puji ya Tuhan, hanya nama-Mu yang layak diagungkan. Oh, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkaulah Raja kami, itu sebabnya kami memuji Engkau Tuhan. Oh, Engkau layak Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau layak dipuji, layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak. Biarlah puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu sebagai persembahan yang harum, sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi ini hamba-hamba-Mu berkumpul di tempat ini, karena kami sudah mengalami kemenangan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat Roh-Mu ada, kami ada kelepasan, kami ada kebebasan. Semua belenggu-belenggu dilepaskan. Amin. Bekerjalah Roh Kudus di tempat ini. Kami mau bersorak-sorai, meninggikan nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, Amin. jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Kuasa-Mu dinyatakan. Pakai hamba-hamba-Mu yang melayani tempat ini Tuhan. Urapan-Mu turun atas setiap yang melayani kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menikmati lebih dalam lagi kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pagi ini hanya di dalam satu nama. Nama di atas segala nama. Nama Kristus Yesus Tuhan. Kuasanya terus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus dan demi nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, sebab ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan bagi kami. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri
Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan. Amin. Yang selalu Dia mencukupkan hidup kita atas segalanya, atas segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah, amin, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri, amin. Dia mengajar dan menopang, amin. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Dia mencukupkan hidup kami, atas segalanya. Rata dan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang perlu menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kita tidak pernah lelah melayani Tuhan, sebab ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukup. Terima kasih Tuhan, atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Iman yang dahsyat menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, Jemaat nyanyikan pujian ini, menjadi siap dibangun di atas dasar iman yang dahsyat. menjadi siap dibangun Haleluya. di atas dasar iman. Ratakan tanah, Bergelombang, kuasa iman yang dahsyat ada pada kami. Roh Kudus memberikan iman yang dahsyat bagi kami, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang di tempat ini silahkan duduk. Haleluya. Tapi hati kita tetap menyembah, memuji Tuhan. Haleluya. Karena di mana kita duduk hari ini, baik saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah, di situ ada gerakan Roh Allah yang dahsyat. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di mana kita berada hari ini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini, di timur, di barat, di timur,
Haleluya. Utara dan selatan ada gerakan roh Allah. Amin. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh. Amin. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Kita percaya ada roh Allah, ada gerakan roh Allah yang dahsyat di hidup kita. Ada gerakan roh Allah di sini. Kita percaya ada gerakan roh Allah di hidup kita. Ada gerakan roh Allah Di sini, di timur, di barat, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada, amin, amin, amin. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, Hosana. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Setiap kita percaya ada gerakan roh Allah di hidup kita. Gerakan roh Allah itu membuat roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Membuat roh kita berkobar-kobar di dalam Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh yang rohnya menyala-nyala boleh berdiri bersama-sama dengan saya.
untuk kami menjadi penyembah, untuk kami menjadi anak-anak-Mu. Biarlah roh Allah menyala-nyala di dalam kami. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Amin. Kami percaya Roh-Mu ada di hidup kami, Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di hidup kami, Tuhan. Kemenangan terjadi. Haleluya. Terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Amin, 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 amin. Kuasa-Mu yang dahsyat, Tuhan. Kuasa-Mu yang dahsyat. Kuasa-Mu yang dahsyat kami rasakan. Kau nyata di sini. Serahkan kepada hamba-Nya. Terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Biar setiap kita menyanyikan pujian ini dengan hati kita. Biar setiap kita menyanyikan pujian ini dengan iman kita. Kepercayaan melahirkan keyakinan. Keyakinan melahirkan kehidupan. Dan kehidupan kita adalah kehidupan yang berdampak. Kehidupan yang luar biasa. Sebab kita berjalan dengan Yesus. Sebab kita berjalan dengan Yesus yang menuntun hidup kita. Sebab hadirat Allah ada di dalam hidup kita. Ketika kita menyanyikan pujian ini, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Saya rindu kita semua benar-benar merindukan kuasa yang tak terbatas itu ada pada kita. Setiap kali kita menyatakan ku rasakan kuasa yang tak terbatas, biarlah sungguh-sungguh kita boleh merasakan kuasa yang tak terbatas itu ada di hidup kita. Kuasa yang tak terbatas, mujizat yang tak terbatas itu ada pada hidup kita. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Haleluya. Kemenangan, kemenangan terjadi. Oh, ku yakin
seluruh kapasitas roh kami. Izinkan Tuhan berbicara kepada tiap-tiap kami, dan biarlah kami hidup di dalam Roh Kudus-Mu, dipimpin oleh Roh, ditawan oleh Roh, dan hidup dalam seluruh kebenaran Tuhan. Kasih karunia Tuhan turun atas kami. Segala belenggu dosa, rantai dosa aku hancurkan dalam nama Yesus. Kedagingan, keinginan daging dan hawa nafsunya aku tundukkan di bawah kaki Tuhan. Dan Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus menginsafkan, Roh Kudus berkarya pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, roh hikmat pewahyuan daripada Tuhan turun atas kami. Pengertian yang benar akan firman-Mu ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Roh teritorial, roh orang-orang kota kutundukkan di bawah kaki Tuhan. Biarlah Roh Kudus beracara atas kehidupan kami. Urapi kami, kuasai kami. Roh Kudus membawa kami kepada seluruh kebenaran. Firman-Mu adalah firman kehidupan. Terjadilah bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar saudara? Haleluya. Selamat pagi. Apa kabar saudara? Haleluya. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat. Amin. Kalau Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, umatnya juga Allah adalah umat yang luar biasa. Haleluya. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memelihara kita, Tuhan menjagai kita, Tuhan besar dalam kehidupan kita. Amin. Dan saudara-saudara, pada pagi hari ini mungkin kita yang terakhir ibadah online, tapi minggu depan kita sudah ibadah biasa. Nah, jadi minggu depan kita sudah ibadah biasa karena sudah khususnya tempat-tempat ibadah sudah diizinkan buka. Hanya asal di daerah gereja itu tidak ada yang kena COVID-19. Dan kita di tempat kita ini daerah hijau. Tidak ada, kuning pun tidak, apalagi merah. Jadi minggu depan kita sudah bisa ibadah bersama-sama. Haleluya. Jadi mungkin tetap akan direkam, karena saya lihat di pengikut-pengikut kita yang melihat siaran kita ini sangat banyak. Tadi malam aja begitu selesai ibadah, itu saya punya di FB saya itu sudah 122 tayang habis ibadah. Ya. Jadi saya lihat sampai tadi pagi 250 lebih. Jadi banyak yang melihat, banyak juga yang diberkati. Dan kita bersama-sama berdoa walaupun kita walaupun kita ibadah masih tetap kita akan streaming karena banyak orang di luar sana, biar saja ya kita streaming terus. Haleluya. Karena bukan untuk umat kita tetapi umat yang di luar sana. Haleluya. Oh Tuhan Yesus tolong kita. Haleluya. Selamat pagi yang ada di rumah. Saudara bisa fokus, saudara bisa memberi hati kepada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menolong kita, memimpin kita pagi hari ini. Amin, amin. Saya lanjutkan khotbah saya yang tadi malam karena belum selesai. Masih ada 6 poin lagi. Dan temanya adalah hidup yang ditawan oleh roh. Hidup orang percaya yang ditawan oleh roh. Pernah saudara ditawan? Dan apakah masih ada yang menawan hidup saudara? Dunia bisa menawan hidup kita, betul? Benda-benda bisa menawan hidup kita. Kalau tidak beli nggak bisa tidur, bisa enggak? Bisa ya? Berarti hati kita, perasaan kita, pikiran kita sedang tertawan. Hobi bisa menawan kita? Bisa. Nah saudara-saudara, pada pagi hari ini biarlah hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita ini ada di bawah tawanan roh.
Berarti ketika kita katakan bahwa hidupku ada di bawah tawanan roh, berarti engkau mengerti jalan-jalan Tuhan dalam hidupmu. Engkau mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu. Engkau mengerti rencana Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Orang-orang yang seperti itulah yang ditawan oleh roh. Orang yang ditawan oleh roh tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Selamat pagi. Saya ulangi. Orang yang ditawan oleh roh tidak hidup untuk dirinya sendiri. Perhatikan. Kalau saudara dan saya berkata, aku hidup ditawan oleh roh. Artinya begini. Kita punya kesadaran. Kesadarannya bahwa aku dipanggil oleh Tuhan untuk kemuliaan Dia. Aku dipanggil oleh Tuhan untuk orang lain. Itu orang ditawan oleh roh. Jadi hidup kita ini hanya penata layang, sarana yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan sebagai tawanan roh untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk kepentingan orang lain. Amin atau amin? Amin. Sampai di sini mengerti ya? Jadi ketika kita berkata aku ditawan oleh roh. Karena Paulus ketika dia ditawan oleh roh. Hidupnya yang dibanggakan dulu itu sampah. Padahal orang hebat. Kalau istilah gelar sekarang ini profesor doktor Paulus. Tetapi dia bilang aku anggap sampah. Karena apa? Karena Tuhan. Dan hidup yang dihidupi sekarang kata Paulus. Hidup untuk Tuhan. Haleluya. Hidup untuk Tuhan. Dan hidup untuk orang lain. Berarti tahu betul dia jalan-jalannya Tuhan. Tahu betul dia kehendaknya Tuhan. Tahu betul dia rencananya Tuhan dalam hidupnya. Nah, kita mau belajar seperti itu. Kita tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri. Ingat, Anda dan saya adalah penata layan yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk kemuliaannya dan untuk orang lain. Amin. Hidup ini harus ada artinya dong. Kalau tidak ada lagi arti hidupmu, buat apa untuk hidup? Betul? Lihat itu. Anda pelihara anjing, kalau sudah besar nanti dijual atau dipotong sendiri, bikin rica-rica, betul? Itu hanya bunga-bunga. Hidup manusia tidak seperti itu, berbeda. Ayam itu dipelihara, begitu besar dipotong. Itu bunga-bunga. Karena kepentingan ayam itu hidup untuk manusia saja. Tidak ada untuk Allah. Yang memakannya untuk Allah. Betul ya? Nah sekarang kita juga orang-orang yang ditawan oleh roh harus sadar. Engkau hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Dan yang kedua, engkau berdampak buat orang lain. Itulah orang-orang yang ditawan oleh roh. Amin, amin. Mari kita baca Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 20. Ayat 18 sampai 20 dulu. Sebenarnya sampai 35. Kisah Para Rasul 20 mulai ayat 18. Kisah Para Rasul 20 mulai ayat yang ke-18. Sudah ketemu? Sampai ayat yang ke-21. 18 sampai 21. Oke. Kalau sudah ketemu kita katakan amin. Yang di rumah juga buka Alkitabmu dan baca bersuara. Walaupun Anda di rumah. Mari baca bersama-sama. 3, 2 ya. Sesudah mereka datang berkatalah ia kepada mereka. Kamu tahu bahwa aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Haleluya. Paulus sedang menegaskan kepada kita bahwa semua gereja Tuhan
umat Tuhan yang percaya kepada dia harusnya ada di bawah tawanan roh. Kalau tidak lagi gereja ada di bawah tawanan roh, ketakutan Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, ketakutan Paulus kepada gereja Tuhan adalah mereka ini akan hanyut atau tergerus oleh arus dunia materialistis. Lihat ya, kalau kita sebagai manusia berfokus hanya konsumtif, berarti saudara sudah materialistis. Nah, Tuhan tidak kehendaki Anda diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Anda diberkati untuk menjadi berkat. Jangan lupa itu. Hidup kita ini sebagai gereja Tuhan harus menjadi berkat. Nah, Paulus sedang mencontohkan dirinya dan membawa kita sebagai gereja Tuhan. Orang yang ditawan oleh, kalau gereja itu, kalau orang-orangnya tidak lagi ditawan oleh roh, yang ditakutkan itu adalah akan hanyut tergerus oleh materialistis duniawi. Sehingga dia hanya orang yang egois. Tidak memperdulikan Tuhan, hanya taunya Tuhan memberkati dia, tapi dia tidak mau jadi berkat. Konsumtif untuk dirinya sendiri. Oke. Yang pertama kita melihat dari kekhawatiran Paulus ini, dia memberikan contoh dari kisah para rasul ini kepada dia. Orang-orang yang sebagai orang-orang yang ditawan oleh roh seperti apa? Orang-orang percaya yang ditawan oleh roh. Yang pertama ayat 19 itu. Ayat 19 dikatakan di situ, dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Ternyata orang-orang yang ditawan oleh roh itu adalah orang-orang yang rendah hati. Orang sombong tidak diperkenan oleh Tuhan. Keangkuhan, kesombongan awal daripada kehancuran. Pak, Bu harus sadar, jangan sombong. Dan apa yang kau sombongkan? Tidak ada. Roma 11:36, dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Loh, berarti kalau dari dia, oleh dia, kepada dia, apa kita? Tidak ada apa-apanya. Semuanya karena dia. Berarti Paulus sedang menegaskan kepada kita sebagai orang yang ditawan oleh roh, hendaklah kita orang yang rendah hati. Amin. Jangan merendahkan hati. Jangan merendahkan diri di atas gunung. Tapi merendahkan hati kepada Tuhan. Haleluya. Kalau saudara punya toko dan ramai sekali, mulai pagi sampai siang itu ramai sekali. Dan kadang-kadang temanmu datang begini. Wow, tokomu ramai ya. Enggak kok. Ada enggak kadang-kadang begitu? Ayo. Dia sedang merendahkan diri di atas gunung. Berpura-pura supaya jangan minjem, supaya jangan minta. Itu politik bertanya-tanya. Kita selalu memagari diri kita dengan apa? Dengan jangan-jangan. Tokomu ramai, padahal ramai bener. Tokomu ramai mulai pagi sampai jam 12. Hanya jam 1 sampai jam 2 saja sepi. Jam 3 lagi sampai sore ramai. Enggak kok. Padahal kita sedang mengutuki diri sendiri. Kenapa? Jawabnya simpel toh. Tokomu ramai ya? Amin. Selesai dong? Enggak kok. Lebih enak mana jawabannya? Enggak kok. Atau amin. Lebih enak mana jawabannya? Sebenarnya amin. Kalau kita amin kan ya dan amin. Berarti tambah dipercaya Tuhan. Tambah diberkati Tuhan. Karena kita sadar kita diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Haleluya. Banyak orang sadar kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Karena engkau sendirilah yang menciptakannya. Doa kita tidak dijawab. Tuhan berkati aku. Aku percaya engkau memberkati aku hari ini. Tuhan bilang oke, aku berkati engkau. Tapi begitu kita amin, diberkati apa enggak ya? Kita sudah membatalkan doa kita tadi. Jadi Tuhan itu sebenarnya mau memberkati kita enggak?
Iya, tapi perkataan, perbuatan, tindakan kita yang ditaruh iblis keraguan-raguan, ketakutan itu yang membatalkan. Sehingga saudara berkata, doaku kok gak dijawab ya? Bukan Tuhan tidak jawab, tapi engkau yang membatalkan doamu. Sebenarnya ketika engkau berdoa, amin, berarti amin, ya dan amin. Yakin dan amin. Terjadi. Jangan batalkan dengan cara berpikirmu yang salah. Amin, amin. Orang-orang yang seperti inilah yang ditawan oleh roh. Yakin bahwa sumber hidupnya adalah Tuhan. Yakin dia yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidupnya, Tuhan akan melanjutkan pekerjaan baik itu. Orang yang yakin, orang yang ditawan oleh roh, yakin bahwa hidupnya itu dituntun oleh roh, dipimpin oleh roh. Makanya tidak sial. Jangan katakan, aku kok sial. Pertanyaan saya, apakah kau kehendaki Tuhan sial? Siapa orang tua yang menghendaki anaknya sial? Ada enggak? Anda sendiri tidak menghendaki anakmu sial. Saudaramu sial. Apalagi dia. Amin. Jadi kalau kita orang yang ditawan oleh roh, rendah hati. Roh Kudus hanya mau tinggal di dalam hidup orang-orang yang rendah hati. Dengar ini. Roh Kudus hanya mau tinggal di dalam hati orang-orang yang rendah hati. Orang sombong ditolak. Orang congkak ditolak. Barang siapa merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Tapi barang siapa meninggikan dirinya, akan direndahkan sampai ke debu. Ingat, karena kita terbuat dari debu. Makanya tidak ada yang bisa kita sombongkan. Haleluya. Roh Kudus itu hanya mau tinggal dalam hidup orang-orang yang rendah hati. Karena Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hatimu. Seberapa rendah hati engkau. Di rumah, dalam usaha pekerjaan, terhadap sesamamu, terhadap kolegamu, siapa saja. Berapa rendah hati engkau. Berapa jujur engkau. Tuhan tahu. Haleluya. Nah, kalau Tuhan tahu, kalau engkau rendah hati, dia mau berdiam bersamamu. Tuhan senang bergaul denganmu. Roh Kudus berkata, ini orang yang ditawan oleh roh, tahu diri. Banyak orang tidak tahu diri sekarang ini. Mari kita sadar sebagai orang tawanan roh, sebagai gereja Tuhan. Engkau dan saya hiduplah rendah hati. Karena segala sesuatunya karena dia. Dan kalaupun engkau diberkati supaya engkau jadi berkat. Kalaupun engkau diberkati supaya engkau mempermuliakan Tuhan. Kalaupun engkau diberkati supaya engkau lebih mengasihi Tuhan. Kalau saudara baca, kalau kita hubung-hubungkan ayat ini. Kalau engkau diberkati supaya engkau sadar bahwa engkau sedang dipercaya oleh Tuhan. Kalau engkau tidak bisa lagi dipercaya Tuhan, berkatnya akan dikasih kepada orang lain. Saya tidak mau itu. Lebih baik saya. Haleluya. Saudara mau? Saudara mau diberkati? Tapi bisa dipercaya. Amin. Saudara bisa dipercaya dengan uang 1.000? Kalau 1.000 bisa saudara dipercaya, Tuhan akan percayakan 5.000. Oh kecil Pak, kecil. Kecil 5.000. 1.000 kecil. 5.000 apalagi. Berarti Tuhan bisa percaya 50.000. Kalau Tuhan percayakan saudara 50.000, saudara bisa mempercayakan ke gereja Tuhan berapa? 5.000. Kalau Tuhan percayakan saudara 10.000, saudara bisa mengembalikan kepada Tuhan. Kalau saudara dipercaya 50.000, Tuhan percayakan 100.000. Naik terus? Naik terus. Saudara dipercaya 10 juta per bulan. Berapa dikembalikan kepada yang punya, yang memberkati? 1 juta. Wani? Kalau tadi kan 1.000 perak kecil, 5.000 perak kecil. Sekarang saudara dipercaya 10 juta. Kamu memberi persembahan syukur, mengembalikan kepada dia berapa?
1 juta. Masih setia atau mikir-mikir? Kakean nemen ke nang gereja. Tapi dia masih bisa bilang, tolak dalam nama Yesus, ini kan karena Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati lagi. Per bulan 20 juta. Masih berani mengembalikan kepada ucapan syukur 2 juta? Hah? Mikir-mikir. Potong. Ojo kakean. Tuh token lumayan. Tuhan akan bilang, oh kembali ke 10 juta. Atau kembali ke 5 juta. Berarti kita tidak tahan uji. Tidak bisa dipercaya. Saudara mau dipercaya? Loh, mana lebih banyak? 90 untuk saudara, hanya 10 untuk dia. Mana lebih banyak? Tapi kita lebih iri, sering lebih iri. Tuhan itu hanya menguji hatimu. Seandainya engkau bisa dipercaya, Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan. Haleluya. Jadi itu matematika Tuhan tidak sulit. Matematika kita sulit. 5 tambah 2 berapa? 7 toh? Tuhan bilang tidak. 5 tambah 7 itu 5.000 dan sisa 12 bakul. Lebih hebat mana matematikanya? Ayo. Saudara lihat ketika 5 roti 2 ikan bersyukur. Betul? Ketika dia bersyukur atas 5 roti 2 ikan. Makan 5.000. Masih ada sisa? 1 bakul itu murid-murid. Untuk makan. Berarti ditambahkan. Orang yang ditawan oleh roh, dia sadar bahwa hidupnya itu adalah ditawan oleh roh. Dan untuk kemuliaan Tuhan, memiliki kerendahan hati, siap dipercaya oleh Tuhan. Kalau di Lampung ada namanya Pak Yabes. Ini saya ceritakan terus, ini saya saksikan dulu saudara-saudara ini. Yabes ini hanya tamat SMA, menikah muda. Umur 20 dia sudah menikah. Dan dia setia kepada Tuhan. Dan selama perkawinannya itu dia tidak tahu mau kerja apa. Tapi dia berdoa puasa. Tuhan, aku mau berikan aku pekerjaan apa yang pekerjaannya. Ketika dia doa puasa Tuhan bilang, toko besi. Nenek moyangku tidak ada toko besi Tuhan. Dia melawan. Enggak. Doa puasa lagi, Tuhan berikan aku pekerjaan, aku mau kerja, aku udah menikah. Buka toko besi. Kok toko besi terus Tuhan bilang. Aku enggak punya modal, itu kan modalnya besar Tuhan, ratusan juta. Aku enggak ada. Terus selalu Tuhan bilang toko besi. Terus dia bilang akhirnya oke, kalau saya mau buka toko besi berikan aku modal dong. Berikan aku modal. Pada satu acara pesta dia ketemu dengan temannya yang teman SMA juga. Bro, kamu kerja apa? Aku belum kerja apa-apa. Nah ketika dia datang ke rumahnya, si Pak Yabesin datang ke rumahnya, temannya itu langsung buka mulut. Aku mau bantu apa kamu? Bener, kamu mau bantu aku. Apa yang diminta? Bukan uang yang diminta. Yang diminta, aku pinjam sertifikat rumahmu. Kalau saudara moro-moro temanmu datang, aku pinjam sertifikat rumahmu. Kamu mau enggak? Mau enggak? Loh, baru ketemu kok ngono. Mau? Enyah engkau dalam nama Yesus. Kira-kira begitu ya. Wah, pinjam sertifikat. Tapi saudara tahu, karena Tuhan yang ngomong, bener. Iya, aku pinjam sertifikatmu. Boleh enggak? Boleh, pinjam. Oh, Pak Yabes ini bawalah sertifikat rumah orang ini, temannya ini, ke bank. Untuk harga ruko dan barang-barang dikalkulasi ratusan juta dia ambil. Saudara tahu? Dia kontrak ruko, dia isi toko besi, dia karyawan 2-3 orang. Saudara tahu? 2 tahun. Toko besi yang dibuka itu
hanya cukup gaji karyawan, cukup untuk makan mereka, cukup berputar. Itu aja. 2 tahun diizinkan oleh Tuhan. Tetapi dalam 2 tahun itu ternyata ujian buat dia. Ternyata dari mulutnya tidak pernah keluar, Tuhan bilang buka toko besi, ternyata begini. Enggak. Yang penting selama 2 tahun itu dia bisa bayar bank, bunga bank. Dia bisa bayar karyawannya, mereka bisa makan. Dari mulutnya tidak ada sungut-sungut sedikit pun. Tidak ada. Dan setelah 2 tahun, saudara tahu, 2 tahun. Ketemu teman lagi. Dia bilang, kamu kerja apa? Aku buka toko besi. Loh kok kalau tahu saya kamu buka toko besi, aku ini di real estate. Mulai besok aku ambil dari tokomu. Saudara tahu, tidak sampai 1 tahun sertifikat kembali dan dia beli ruko itu. Hanya di Selamat pagi. Orang ini bisa dipercaya. Orang ini tidak konsumtif. Saudara tahu, itulah tadi. Perpuluhannya mulai dari 5.000. Setia. 10.000. 50.000. 100.000. 1 juta. 2 juta. Setia. Pak Yabes ini suami istri. Kalau pendeta bilang siapa yang mau didoakan ke depan, suami istri langsung maju. Saudara, sampai terakhir saya kenal beliau, persepuluhannya 100 juta per bulan. Terus kalau ada pendeta, gembalanya kalau mau KKR, kami akan tim KKR karena saya termasuk dulu di situ. KKR, saudara tahu? Sak koper uang diantar. Ini untuk perjalanan KKR dan hotel. Berapa isinya? Sa-M. Untuk 3 tempat KKR. Sak koper. Kami nggak usah mikir tiket pesawat. Nggak usah pikir hotel. Tuh Pak Yabes. Perpuluhan setia. Apa dia hanya toko besi saja? Enggak, ditambahkan Tuhan. Tambang emas di Lampung. Tuhan tambahkan lagi. Tuhan kirim dia jalan-jalan ke Cina. Itu motor Cina. Dia buat pabriknya, rakitannya di Cikarang. Ditambah-tambahkan. Ditambah-tambahkan. Haleluya. Orang yang ditawan oleh Roh, walaupun dia kaya raya. Setiap hamba Tuhan berkata, siapa mau didoakan? Orang 2 suami istri selalu maju ke depan walaupun sudah kaya raya. Dia terakhir punya tambang batu bara 20 titik. Dipercaya oleh Tuhan. Lihat, orang ini dia jual 500M kalau nggak salah itu. 500M dia jual, 20 titik. Perpuluhannya miliaran. Kalau orang-orang yang serakah, mikir-mikir. Ada orang-orang tambah kaya, karena apa? Bisa dipercaya. Haleluya. Seringkali kita pakai matematika kita kan? Jangan pakai matematikanya Tuhan. Seringkali kita suka menyanyikan suka-sukamu Tuhan. Begitu pulang ke rumah, jangan. Suka-suka kita dong. Biarlah Tuhan bisa percaya kita karena kerendahan hati kita di hadapannya. Semakin kita rendah hati, semakin kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Rendahkan dirimu di bawah tangan yang Tuhan yang kuat, supaya engkau ditinggikan pada waktunya. Semakin engkau rendah hati, semakin engkau mempercayakan hidupmu, berserah kepada Tuhan setiap hari, maka Tuhan melihat engkau layak untuk dipercaya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang kedua, Paulus sebagai orang yang ditawan oleh Roh berpesan kepada kita supaya kita ditawan oleh Roh sama seperti dia. Ayat 19 bagian B.
Apa dikatakan 19 bagian B? Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Yang kedua, Roh menaruh belas kasihan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam hati Paulus dia mau jadi berkat, dia mau berdampak, dia mau bersaksi bagi orang lain. Jadi yang kedua dia berkata, Roh Kudus menaruh belas kasihan bagi banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Dikatakan tadi, seringkali aku berlinang air. Paulus nangis, menangisi jiwa-jiwa. Paulus menangisi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Paulus tidak menangisi dirinya sendiri karena dia tidak makan, kelaparan, tidak. Dan Paulus membuat sebuah pernyataan bahwa aku hidup dari tanganku sendiri. Aku tidak hidup dari belas kasihan orang. Aku kerja keras, aku membuat tenda. Setelah aku pelayanan aku membuat tenda dan aku menjualnya. Dan aku hidup dari tanganku sendiri. Dia tidak hidup dari proposal. Makanya sampai saat ini saya tidak mau jadi pendeta proposal. Karena belajar dari Paulus. Ada banyak pendeta. Sekarang ini kalau bangun gereja bikin. Dijauhkan itu dari Pak Lamro ya. Ya. Oh habis lebaran mau bangun rumah ibadah. Bikin proposal. Saya tolak dalam nama Yesus. Saya kirim ayam saja. Haleluya. Paulus sangat luar biasa. Dia berlinang air mata. Bapak Ibu ini gambaran buat saudara dan saya. Yang seringkali kita tangisi dalam kehidupan ini apa? Tengkar sama suami, istri, tukaran sama anak, nangis. Tagihan, cicilan sudah mulai. Aduh tanggal piro ge? Tanggal 15. Aduh 2 hari lagi. Urung ono duite. Ayo. Nangis, Tuhan tolong tagihan. Banyak yang seperti itu? Masih ada seperti itu? Masih? Masih enggak? Masih lah. Tuhan tagihan, berkati ya, berkati ya, berkati ya. Ketika diberkati, haleluya. Bukan haleluya, haleluya. Tetapi Paulus tidak seperti itu. Sebagai orang yang ditawan roh, Paulus, Tuhan taruh belas kasih kepada orang-orang. Karena banyak sekarang ini, kelihatannya Kristen, tapi belum tentu dia punya tanda dari Tuhan. Tandanya apa buat kita dari Tuhan? Bahwa kita milik kepunyaannya apa? Roh Kudus. Kalau engkau tidak memiliki Roh Kudus, engkau kehilangan tanda. Karena itu meterainya. Tanda kepemilikannya ada Roh Kudus. Nah oleh sebab itu sebagai orang yang ditawan oleh Roh, Paulus masih punya rasa belas kasih kepada jiwa-jiwa. Saudara punya rasa belas kasih kepada keluargamu yang belum mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Saudara tanggung jawabmu memberitakan Injil. Terima tidak terima itu urusan dia. Tapi kita beri katakan tanggung jawab kita kepada mereka. Masih kata kita Paulus sebagai orang yang ditawan roh. Punya belas kasih. Apakah saudara masih punya roh doa syafaat? Saudara setiap kali Anda berdoa di rumahmu. Engkau berdoa buat saudaramu yang belum mengenal Tuhan. Engkau bersyafaat buat dia. Yohanes 3, 17 dan 18. Kalau orang tidak percaya Tuhan, mati. Masuk neraka. Tetapi kalau orang itu kita injili, bertobat, dia akan masuk surga. Karena dengan hati percaya, mengaku dengan mulut, diselamatkan. Haleluya. Orang-orang yang ditawan roh adalah orang-orang yang selalu memiliki rasa belas kasih buat jiwa-jiwa. Orang yang ditawan oleh roh adalah orang-orang yang selalu ada syafaat kepada mereka. Yang ketiga, ayat yang ke-20. Ayat ketiga, ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagimu.
semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Yang ketiga, sebagai orang yang ditawan oleh Roh, Paulus tidak mau lalai menyampaikan apa yang berguna bagi orang lain. Paulus tidak mau lalai menyampaikan apa yang berguna bagi orang lain. Berarti Paulus suka menasehati, suka memberitakan Injil, suka memberitakan tentang Yesus. Karena Paulus sudah menjadi Injil buat orang lain. Saudara, coba kita lihat Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes pasal 3 ayat 36. Apa dikatakan di sana? Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka. Berarti kalau kita tidak memberitakan Injil, orang itu nanti ketika Tuhan datang harus hidup di dalam murka. Tetapi ketika kita memberitakan Injil kepada orang itu sedang diselamatkan oleh pemberitaan kita. Inilah orang-orang yang ditawan oleh Roh. Yang ketiga, tidak mau lalai menyampaikan apa yang berguna bagi orang lain. Paulus sebagai orang yang ditawan oleh Roh, dipastikan orang lain menerima Injil, mendengar Injil, supaya dia tidak mati sia-sia. Kita harus berfungsi dan berdampak bagi orang lain. Ada fungsi hidupmu, ada arti hidupmu sebagai orang Kristen. Ada fungsi hidupmu dan artimu orang yang mendengar dan yang melakukan firman. Berarti engkau tahu tanggung jawabmu sebagai murid Kristus. Tanggung jawabmu adalah memberitakan Injil, menyampaikan kehendak Tuhan, menyampaikan rencana Tuhan bagi orang lain. Supaya tidak mati sia-sia. Ada banyak orang yang mati sia-sia. Pagi hari ini jemaat kita berduka karena ibunya Mas Ramadan dipanggil Tuhan jam 6. Tadi malam dia telepon saya bilang besok pagi kita bawa ke rumah sakit. Maksud saya habis ibadah ini langsung kita bawa ke rumah sakit. Ternyata jam 6 tadi udah dipanggil oleh Tuhan. Kita berdoa buat keluarga ini supaya tetap setia. Makanya saya utus Pak Kaleb, saya utus Indra bawa mobil gotong royong supaya dibawa ke gotong royong. Dan nanti tugasnya Pak Manurung bertemu Pak Edi, kita sosialkan. Besok kita kuburkan. Haleluya. Saya percaya bahwa dia tidak mati sia-sia. Hari Senin kemarin, hari Senin kalau nggak salah saya bawa ke rumah sakit, ke dokter. Hari Senin kemarin saya bawa mobil, saya jemput ke rumahnya. Kursi roda masih ada di rumahnya. Saya bawa mobil, saya digendong ke mobil, saya bawa ke dokter Yuniarti. Tidak penyakit gula, hanya tensi tinggi, lemas, tidak mau makan. Sudah disuntik dan kasih obat, saya tebus obat dan kita bawa kembali. Oh, dia senang. Di mobil saya tegaskan. Karena ketika saya jemput ke rumahnya semua tetangga matanya. Dan ketika di mobil saya tegaskan, Pak Agus, Mas Ramadan, seperti apapun keadaan kalian, siap tidak menghadapi tantangan ini? Oh, saya siap. Pak Agusnya bilang, aku tidak apa-apa Pak, tetap aku Kristen. Walaupun mereka tidak anggap saya, aku tetap Kristen. Oke. Hanya Yesus jalan kebenaran. Tetap pegang iman. Iya Pak, aku tetap Kristen. Seperti apa? Ibu itu ngomong sama saya, Pak, Bapak, kalau tidak ada Bapak aku tidak bisa sampai ke dokter. Bu, semangat Bu, harus banyak makan ya Bu ya. Iya sidik-sidik. Saudara, saya tegaskan di mobil itu. Oke. Saudara tidak takut dengan tetangga tadi melihat kita semua
aku enggak takut, biarin aja. Aku tetap percaya Yesus. Itu menghibur saya. Begitu tadi pagi dia telepon, sudah meninggal. Saya telepon Pak Kaleb pergi ke sana. Indra, pasal motor mobil gotong royong. Karena apa? Supaya lingkungan itu lihat kepedulian kita. Gotong royong, besok baru kita kuburkan. Kita urus. Supaya kita menjadi berkat buat tetangga-tetangga sana. Haleluya. Saudara-saudara, jangan sampai kita izinkan orang mati sia-sia. Padahal rencananya saya bilang tadi malam, besok pagi aja ya, habis ibadah kita bawa ke rumah sakit. Saya sudah ngobrol sama istri, saya bilang kita bawa ke Bendan. Dia bilang bawa ke Bendan, nanti masalah, karena tidak punya BPJS, nanti masalah uang. Yang kita udah gampang nanti sama jemaat lah. Yang penting kita buat yang terbaik dulu. Pagi ini sudah dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berbelas kasih bagi jiwa-jiwa. Amin, amin. Saya berdoa supaya Tuhan tolong kita dan saudara berfungsi dan berdampak. Di perumahanmu, rekan kerjamu, beritakan Injil. Beritakan Injil. Beritakan tentang Yesus. Baik tidak baik waktunya, beritakan. Yang penting Anda tidak berhutang kepada temanmu, tidak berhutang kepada tetanggamu. Haleluya. Yang keempat, sebagai orang yang ditawan oleh Roh, kita baca ayat yang ke-24. Kita lompat ya. Ayat 24. Kisah para Rasul tadi lo ya. Pasal 20 itu ayat 24. Kita lompat ayat 24. Sudah? Kisah para Rasul 20 ayat 24. 3-2 ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Yang keempat, sebagai orang yang ditawan oleh Roh, tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Karena apa? Fokusnya adalah menyelesaikan tugas pelayanan sampai tuntas. Haleluya. Haleluya. Paulus mendedikasikan seluruh hidupnya, seluruh panggilannya kepada Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyelamatkan banyak jiwa lewat Injil yang dia sampaikan. Dan kita perhatikan di sana, Paulus sangat loyal kepada Tuhan dan berjiwa militan, tidak pengecut. Paulus kita mendapati dari apa yang dia katakan, dia loyal kepada Tuhan dan berjiwa militan, tidak berjiwa pengecut, dia tidak berjiwa penakut. Paulus orang yang tegas dan terus terang. Sampai dikatakan tadi kita baca ayat 18, aku tidak takut mati. Walaupun banyak orang merencanakan aku untuk dibunuh, aku tidak takut. Karena apa? Dia tawanan Roh. Barang siapa kehilangan nyawa karena aku, kata Tuhan, dia akan mendapatkannya. Tetapi kalau dia mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Haleluya. Berarti ini satu tanggung jawab buat kita. Beritakan Injil. Saya mau masa-masa COVID ini engkau dapat jiwa baru. Nanti habis COVID ini, saya dapat jiwa baru suami istri 2 orang. Dan kami tidak secara kebetulan. Anak-anak ini mengeluh, habis 2 dari sini. Sandalnya putus semua sandalnya. Langsung saya bilang, ayo kita beli sandal di alun-alun. Tak boyong mereka saudara. Boyong, beli sandal 4 berapa itu? Sandal sana. Terus jangan pulang sih. Mau jalan-jalan di alun-alun itu banyak jualan toh. Tiba-tiba ada satu keluarga muda. Pak Yoel, selamat datang. Dia jualan apa itu? Tusuk bakso. Bakso tusuk itu. Bakso bakar. Terus saya langsung duduk di sana. Pernah kaum muda dulu di sini, setelah itu hilang. Budi. Bud, apa kabar? Bukan Budi Tekcai loh ya. Ini dipanjang. Apa kabar? Pak Yoel, aku pengen ke gereja. Loh,
Kok enggak ke gereja? Udah. Lah kok diberkati cara apa? Udah. Istrinya Buddha. Istriku pengen kembali ke gereja. Oh, ya. Nanti kamu akan diberkati lagi. Syaratnya apa? Istrimu dibaptis. Karena dia kembali ke Buddha. Saudara, dia bilang, aku mau datang ke gerejanya Pak Yoel. Setelah COVID ini aku mau datang. Saudara, saya dapat jiwa 2 hanya gara-gara sandal. Kalau mereka tidak saya belikan sandal, aku tidak dapat jiwa. Beli sandal 4, tapi dapat jiwa 2. Nah, anak loro. Berarti 4 sama juga. Dapat sandal 4, dapat jiwa 4. Puji Tuhan. Berarti kan tidak sia-sia. Kalau anak-anak ini tidak ngomong, sandalnya pada putus. Lah, bayangin saudara, beli sandal nyeker. Galun-galun nyeker. Dan turun dari mobil ini nyeker. Geli lucu rasanya tapi gimana? Ayo pilih. Tapi kan biar namanya biasa namanya pura-pura. Saya tahu dalam hatinya. Ambil yang terbaik. Karena saya juga kalau beli sandal saya beli yang terbaik. Nih yang terbaik nih. Saya suka sandal begini. Jangan om, ini aja. Alah pura-pura kau. Apalagi yang nyeker itu. Yang nyeker, enggak om. Saudara, tidak secara kebetulan. Kalau saya beli terbaik, mereka juga yang terbaik saya beli. Dan mereka, senang pakai sandal, haleluya. Jalan mereka keliling, alun-alun. Semangat. Saudara, tapi saya merasakan, tidak secara kebetulan kita ke alun-alun. Kita dapat tampak jiwa juga. Nanti habis COVID ini, mereka akan datang kepada Tuhan. Dia bilang ibadah pagi, sekolah minggu jam berapa Pak? Jam 10. Jadi saudara, kemanapun kita pergi beritakan Injil. Istri saya kalau naik Grab, pasti beritakan Injil. Ya, harus nyatakan Injil, supirnya Islam. Nah apa-apa, nyatakan, beritakan. Terima petunjuk urusan dia. Haleluya. Tuhan tolong dia. Amin. Biar Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Berarti dia sebagai tawanan roh, tidak ada arti hidupnya tanpa memberitakan Injil. Tanpa membawa jiwa kepada Tuhan. Tanpa memberitakan Injil kepada orang lain. Saudara sudah lihat di YouTube Todd White itu? Saya berharap. Setiap hari dia dapat jiwa. Setiap hari dia bawa orang kepada Tuhan. Lewat apa? Injil diberitakan, tanda mujizat menyertai. Seringkali kita takut memberitakan Injil, mujizat tidak pernah terjadi. Ketika engkau memberanikan dirimu memberitakan Injil, tanda-tanda heran akan menyertai Injil yang kau beritakan. Haleluya. Paulus sangat tahu dia harus menuntaskan pekerjaannya. Dia tahu loyal kepada Tuhan. Berjiwa militan, dia tidak pengecut. Yang kelima, sebagai orang tawanan roh. Ayat 3. Kita baca ayat 33 yang kelima. 3, 2 ya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Lihat, Paulus sedang menegaskan kepada kita bahwa dia sebagai orang yang ditawan oleh roh bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Orang-orang yang ditawan oleh roh tahu membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Paulus sangat bisa membedakan. Jangan bermata kebendaan. Jangan bermata materialistis. Konsumtif. Paulus dengan tegas berkata di ayat 33 ini. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini. Dari siapapun juga. Kalau dikasih, puji Tuhan. Tapi mengingini tidak boleh. Karena hukum Taurat bilang tidak boleh. Saudara, zaman-zaman beberapa tahun yang lalu ada namanya karismatik. Pada waktu itu,
Memang di jalan-jalan, baby band, jadi mobil saya. Itu iman enggak? Itu iman enggak? Rumah besar, rumah orang, jadi rumah saya. Itu mengingini namanya. Enggak boleh. Enggak boleh. Paulus bilang perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Berarti dia berserah, berharap, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Bukan dari manusia, bukan belas kasih manusia. Kalau Tuhan pakai orang, itu caranya Tuhan. Berarti dari hidupnya sendiri, dia tidak pernah mengingini supaya dia dikasih. Luar biasa. Haleluya. Paulus bisa membedakan mana keinginan dan kebutuhan. Anda dan saya juga harus bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kalau saudara pergi ke mall, mana keinginan, mana kebutuhan. Yang saudara lihat apa? Sale. Diskon 70%. Saya lihat di HP saya, diskon 70% dari 2.500.000. Sami mawon. Kita ditipu-tipu. Saudara, bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Saudara hiduplah sesuai dengan keinginan, amin. Ada yang manggut amin katanya. Hiduplah sesuai dengan kebutuhan. Loh, kalau keinginan ada habisnya enggak? Lihat artis itu. Sepatunya dibuat di rak itu sama berapa banyak? Iki harga piro? 50 juta, 30 juta. Loh Pak apa wih? Ratusan sepatu. Saudara sepatu di rumahmu ada berapa? Paling banyak berdua toh? Satu, alhamdulillah. Tak punya juga enggak apa-apa. Jangan lari. Kalau biasanya orang bersin, batuk, orang lari. Ini karena kipas ini nih. Haleluya. Saudara bisa membedakan kebutuhan dengan keinginan? Hiduplah dalam kebutuhan. Amin. Kalau anak-anak tidak putus sandalnya, tidak bakal pernah saya beli sandal. Tapi karena sudah putus, karena dibutuhkan toh, beli. Amin. Yang keenam, Paulus ayat 34 kita baca. Ayat 34. Sudah? 32 ya. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Paulus sebagai orang yang ditawan oleh Roh, rajin bekerja dengan tangannya sendiri. Haleluya. Rajin bekerja dengan tangannya sendiri. Kalau orang malas, Amsal bilang, belajarlah kepada semut. Jangan malas. Haleluya. Karena Paulus sekalipun dia memberitakan Injil, dia menegaskan kepada kita, dia bekerja keras. Bukan hanya untuk dia, termasuk siapa? Teman-temannya sepelayanan dia bertanggung jawab. Haleluya. Luar biasa. Ternyata kalau kita kerja keras diberkati oleh Tuhan. Saya melihat masa-masa Covid ini empek-empek laris. Haleluya. Apa yang dijual laris, semua beli. Artinya kita berusaha. Kita memberi kepada orang. Dan pasti kita menuai, diberi. Saya melihat Bapak Ibu ketika kita bagi beras. Sampai dari Seragi pun antar beras. Sampai dari belakang pasar, siapa yang memesan itu saya tidak tahu, puji Tuhan diantar beras. 1 karung. Dan pastori di tempat ini bisa makan dengan kenyang. Memindahkan gunung. Itu karena belas kasihan Tuhan. Paulus berkata,
Paulus berkata, rajin sebagai orang yang ditawan oleh Roh, rajin bekerja dengan tangannya sendiri. Bapak Ibu, mari kita kembangkan talenta kita. Saya melihat masa-masa Covid ini istri-istri pendeta juga di Facebook bikin roti dijual untuk anak-anaknya, keperluan anak-anaknya. Kami melihat itu dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan bahwa mereka tidak malas sebagai hamba Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus tolong kita. Paulus menegaskan kepada kita sebagai orang yang ditawan oleh Roh. Mari, fokusmu di awal tadi saya sudah katakan, engkau dipanggil Tuhan untuk keperluannya Tuhan dan hidupmu berdampak buat orang lain. Yang ketujuh, Paulus sebagai orang yang ditawan oleh Roh, ayat 35. Ayat 35 kita baca bersama-sama. 3-2 ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Paulus sebagai orang yang ditawan oleh Roh suka memberi daripada menerima. Paulus sedang menegaskan itu kepada kita sebagai gereja Tuhan. Lebih baik apa? Tangan di atas daripada tangan di bawah. Kita sudah lakukan itu. Kita sudah kerjakan itu. Tetapi marilah kita giat terus mengerjakannya. Karena saudara dan saya sebagai orang yang ditawan oleh Roh, Paulus berkata, lebih baik memberi. Memperhatikan orang-orang yang susah, yang menderita. Memberi lebih baik daripada menerima. Yang terakhir sekali lagi ayat 36 kita baca. Ayat 36 kita baca, 3-2 ya. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Dan lihat, setelah Paulus menyelesaikan pelayanannya sebagai orang yang ditawan oleh Roh, dia suka berdoa. Orang yang ditawan oleh Roh suka berdoa. Terakhir, duduklah terus. Terakhir, saudara enggak mau terakhir, enggak apa-apa. Masih lanjut khotbah saya bisa. Asal saudara bisa bertahan. Saudara suka berdoa? Orang yang ditawan oleh Roh suka berdoa. Pelayan-pelayan pemusik dalam 10 hari berapa kali engkau datang doa malam? Ada yang tidak pernah? Ada hanya sekali, alhamdulillah. Saudara-saudara, sebagai orang yang ditawan oleh Roh, kita suka berdoa. Amin, amin, amin. Amin. Kisah Para Rasul 20 ayat 26. Jelas dikatakan Paulus di situ. Di ayat 26 itu. Saya baca sekali lagi buat kita. Sebab itu, sampai pada hari ini, aku bersaksi kepada kamu bahwa aku bersih. Tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Karena tanggung jawabnya sudah dia selesaikan. Saya mau juga saudara dan saya sebagai orang yang ditawan oleh Roh, bersihkan dirimu dari utang, memberitakan Injil. Beritakanlah Injil. Sukalah berdoa. Rajinlah dengan tanganmu sendiri. Bedakan keinginan dengan kebutuhan. Jangan menghiraukan nyawamu sedikit pun karena memberitakan Injil. Tunaikanlah tugasmu dan tanggung jawabmu sebagai orang yang ditawan oleh Roh. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan,
Rindukan Tuhan dalam hidupmu. Rindukan kuasanya. Minta roh keberanian kepada Tuhan untuk memberitakan Injil. Karena firman Tuhan berkata Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh keberanian. Biarlah hidupmu berfungsi, berdampak. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tetapi kekristenan kita bisa dinikmati oleh orang lain. Karena hidupmu sudah ada di bawah tawanan roh. Biarlah firman ini menjadi hidup di dalam hati kita dan mengubahkan kita. Katakan sekali lagi, Tuhan aku. Rindukan, rindukan. Tangisi jiwa-jiwa, keluargamu, saudaramu yang belum mengenal Tuhan. Biar mereka hidup dalam kebenaran, hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Penuhi aku dengan roh-Mu. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Haleluya. Ku rindu lawatanmu, rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, ku rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi katakan, ku rindu Kau Tuhan. Angkat tangan kananmu, tangan kirimu di dada. Ku rindukan. Amin. Kami berserah kepada Tuhan. Kami merindukan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan menyatakan kuasa-Mu kepada kami. Ku rindukan. Haleluya. Saat ini, saat ini, saat ini, saat ini, Yesus. Haleluya. Berdoalah, biarlah kuasa Tuhan turun atasmu, kemuliaan Tuhan turun atasmu. Biarlah roh Tuhan bekerja atasmu. Biarlah engkau orang yang ditawan oleh roh, hidup oleh roh, hidup dalam kehendaknya. Hidupmu berdampak, hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh, haleluya. Berdoalah buat orang lain, berdoalah buat jiwa-jiwa. Kuasanya dinyatakan. Oh, tak pekalongan penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Suku-suku bangsa akan datang kepada Tuhan. Berikan kami keberanian untuk bersaksi, keberanian untuk memberitakan Injil-Mu. Haleluya. Haleluya. Doa terus, doa terus. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah engkau sebagai orang yang ditawan roh berfungsi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya.
dinyatakan, kemuliaannya dinyatakan. Engkau mendengar doa kami, kerinduan kami buat kota kami, buat jiwa-jiwa supaya datang kepada Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku rindukan terjadi buat bangsa kami. Kami rindukan lawatan terjadi buat pemerintahan bangsa kami. Mulai dari presiden, seluruh kabinetnya, DPR, MPR, sampai kepada pemerintahan gubernur, sampai kepada tingkat yang paling bawah. Kami berdoa pemimpin-pemimpin bangsa ini adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang bersih, pemimpin-pemimpin yang diurapi Tuhan, sehingga mereka membawa bangsa kami ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Indonesia damai, Indonesia diberkati, Indonesia Engkau diberkati Tuhan, Indonesia Engkau dipulihkan Tuhan, Indonesia Engkau diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Indonesia Engkau terhindar dari COVID-19. Indonesia Tuhan sedang memulihkan Engkau, Indonesia dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin kami di gereja Sidang Jemaat Allah, mulai dari pemimpin pusat, daerah sampai wilayah-wilayah. Kami berdoa buat gereja-gereja lokal, gereja yang ada di perkotaan, gereja yang ada di pedesaan. Gereja Sidang Jemaat Allah berfungsi sebagai tahunan Roh Kudus, sebagai garam dan terang buat dunia yang gelap ini. Gereja Sidang Jemaat Allah diberkati oleh Tuhan. Berkati Tuhan hamba-hambamu Tuhan. Biarlah seluruh hamba-hamba Tuhan di gereja Sidang Jemaat Allah, mereka tetap setia sampai pada akhirnya. Seperti Paulus berkata, dia menunaikan tugas pelayanannya sampai selesai, mengakhiri dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh gereja Sidang Jemaat Allah. Kami bersyukur sampai hari ini kami tidak mendengar ada jemaat-jemaat-Mu yang mengalami badai COVID ini Tuhan. Kami bersyukur ini adalah anugerah Tuhan buat gereja Sidang Jemaat Allah. Gereja Sidang Jemaat Allah tetap boleh bersyukur sebab penyertaan-Mu nyata, penyertaan-Mu sempurna.
Kami terhindar dari badai ini sebab kami punya Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendengar jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka senantiasa hidup dalam kecukupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat tokoh-tokoh agama Tuhan. Di Indonesia, di bangsa ini ada berbagai tokoh agama. Kami berdoa biarlah kesatuan hati, roh perdamaian, spirit perdamaian ada pada bangsa kami, ada pada tokoh-tokoh agama untuk membawa bangsa kami, masyarakat tetap rukun, tetap tertib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kalau akhir-akhir ini ada roh-roh antikris, ada roh-roh penyesat, ada roh-roh yang membimbangkan jemaat. Kami berdoa dalam nama Yesus, roh-roh antikristus ditaklukkan oleh gerejamu. Gerejamu menang, gerejamu bangkit, gerejamu mengalahkan roh-roh antikris di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap firman, setiap kebenaran, setiap pengajaran yang diterima oleh jemaat-Mu membuat mereka menang terhadap roh-roh antikris. Sehingga jemaat-Mu tidak boleh disesatkan, tidak boleh dilemahkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan hari ini. Di nama Yesus. Haleluya. Berkati sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Diberkatilah kesehatan mereka, diberkatilah anak cucu mereka, diberkatilah usaha pekerjaan tangan mereka, diberkatilah keluar masuk mereka. Sidang jemaat-Mu ini akan naik bukan turun. Mereka menjadi kepala bukan ekor. Sakit penyakit, roh kegagalan, kami tolak roh mati muda, kami tolak roh sial malu, kami tolak kuasa perdukunan, kami sehat. Persekutuan dari Roh Kudus-Nya akan memimpin, mengajar, dan menggenapkan janji-janji-Nya atas kita. Berkat ini kita terima di dalam nama Bapa,